Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agung Ramadan, NIM 0503231011. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan isi dari makalah kelompok 1 yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan atas prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberkahan, dan juga keseimbangan, yang mana sistem ekonomi Islam menekankan pada distribusi kekayaan yang adil, penggunaan harta secara benar, menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba, goror, dan maisir. Salah satu sistem ekonomi Islam adalah zakat. Zakat yakni kewajiban mengeluarkan sebagian harta kita ketika sudah mencapai ketentuan tertentu guna untuk mengurangi kemiskinan ataupun menjaga dari ketimpangan sosial di antara masyarakat. Keunggulan ekonomi Islam. Keunggulan ekonomi Islam memiliki sistem yang pertama adalah sistem yang berbasis wahyu ilahi, yang mana sistem ini berdasarkan atas dasar Al-Quran dan juga hadis. Yang pastinya dengan landasan Al-Quran dan hadis, sistem ini tidak hanya mementingkan kepentingan duniawi, melainkan juga kepentingan akhirat. Selanjutnya ada keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Ekonomi Islam ini memberikan pengakuan terhadap hak milik individu, tetapi ia harus memperhatikan kemaslahatan bersama. Jadi konsep ini itu mendorong individu untuk tidak hanya mencari keuntungan pribadi, melainkan memberikan keuntungannya bagi orang lain juga. Melalui konsep zakat, infak, sedekah. Selanjutnya ada larangan riba dan spekulasi. Dalam sistem ekonomi Islam, praktik riba ataupun bunga dan spekulasi goror dilarang dengan tegas. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakpastian yang merugikan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya, distribusi kekayaan yang adil. Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip distribusi kekayaan yang adil bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial melalui instrumen zakat, wakaf, dan sedekah, sehingga mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya ada mendorong kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi Islam menekankan pada pencapaian falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi dalam sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tapi juga memperhatikan aspek sosial dan moral. Selanjutnya ada stabilitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam berkontribusi pada stabilitas ekonomi dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan seperti riba dan spekulasi. Sebaliknya, sistem ini mendorong investasi berbasis aset dan transaksi yang jelas dan transparan. Lalu, pembangunan berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam mendukung konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dan Islam mengajarkan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan. Selanjutnya ada hak milik dalam ekonomi Islam, yakni ada pengertian hak milik dalam Islam. Dalam pandangan Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak seluruh alam dan semesta. Manusia hanya diberikan hak kepemilikan relatif sebagai amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya tersebut dengan ketentuan syariah. Ini berarti bahwa kepemilikan manusia bukanlah absolut atau bukanlah murni milik kita pribadi, melainkan ada hal yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhir kelak. Selanjutnya ada jenis-jenis hak milik. Yang pertama, hak milik individu. Setiap individu memiliki hak untuk memiliki dan menguasai harta benda tertentu. Kepemilikan ini memungkinkan individu untuk memanfaatkan dan mengelola hartanya selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Selanjutnya, hak milik kolektif atau sosial. Beberapa aset dan sumber daya dimiliki secara bersama oleh komunitas masyarakat. Contohnya adalah fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, sumber air, dan tempat ibadah.
pengelolaan dan pemanfaatannya ditunjukkan untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini tidak ada yang memiliki hak eksklusif atas aset tersebut, dan penggunaannya harus memastikan manfaat maksimal bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya ada hak milik negara. Negara memiliki dan mengelola aset-aset tertentu yang diperuntukkan bagi kesejahteraan publik. Ini mencakup sumber daya alam seperti tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Dan pengelolaannya itu diatur oleh negara untuk memastikan distribusi yang adil, yang optimal bagi masyarakat. Selanjutnya ada sistem ekonomi kapitalis, sosialisme, dan ekonomi Islam. Yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, yakni memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakannya. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya ada sistem ekonomi sosialisme, yang berasal dari kata sosial, yakni sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat, yang mana ciri-cirinya adalah setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Lalu disiplin politik yang tegas dan keras, tiap warga dipenuhi kebutuhan pokoknya, proyek pembangunan dilaksanakan negara, posisi tawar-menawar individu terbatas. Selanjutnya ada konsep penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan goror, dan pelarangan yang haram. Penghapusan riba yang dimaksud ialah segala bentuk riba telah dilarang oleh Islam. Oleh sebab itu riba dihapuskan dalam ekonomi Islam. Esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan dalam ekonomi. Penghapusan riba secara sempit dapat diartikan bahwa penghapusan riba yang sering terjadi dalam utang piutang maupun jual beli. Sehingga dalam konteks utang piutang, bunga yang merupakan riba mutlak harus dihapuskan dari perekonomian. Lalu pelarangan goror, segala bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung goror telah dilarang oleh ajaran Islam. Goror merupakan resiko ketidakpastian. Goror terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat spekulasi atau game of chance. Lalu pelarangan yang haram. Dalam ekonomi Islam, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan harus dengan halalan toyiban. Dalam hal proses, Islam mengharamkan setiap bentuk transaksi karena 3 hal. Pertama, transaksi yang mengandung unsur ketidakadilan, menzolimi atau dizolimi, seperti perjudian, pencurian, dan lain sebagainya. Kedua, transaksi yang melanggar prinsip saling ridho, seperti tadlis atau penyembunyian informasi yang relevan kepada pihak lawan transaksi. Yang ketiga, perbuatan yang merusak harkat manusia atau alam semesta, seperti prostitusi, minum yang memabukkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada selanjutnya pelembagaan zakat. Zakat ialah sedekah yang diwajibkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat. Bahkan zakat juga merupakan rukun Islam. Zakat merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat secara lebih baik. Zakat juga merupakan sistem yang menjaga keseimbangan harmoni sosial di antara kelompok kaya muzaki ataupun kelompok miskin atau mustahik. Konsep jual beli dan simpan pinjam dalam perspektif Islam. Konsep jual beli ini dikenal dengan istilah al-bai', yang berarti pertukaran antara harta dengan harta melalui cara tertentu yang dibenarkan syariat. Yakni jual beli memiliki prinsip dan syarat sah dalam jual beli. Yang pertama, pelaku akad, penjual dan pembeli. Kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum yang berakal, sehat, balik, dan melakukan transaksi atas dasar kemauan sendiri tanpa paksaan. Lalu objek akad, barang atau jasa. Barang atau jasa yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dan dapat diserahkan, dan jelas spesifikasinya. Ijab dan qabul atau serah terima. Pernyataan serah terima antara penjual dan pembeli harus jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Konsep simpan dan pinjam dalam Islam. Simpan dan pinjam dalam Islam bertujuan menciptakan kemudahan
akses finansial bagi masyarakat tanpa melibatkan unsur riba yang dilarang. Dalam operasi simpan pinjam syariah berdasarkan prinsip-prinsip seperti prinsip syariah, yakni koperasi syariah wajib beroperasi tanpa riba. Prinsip tolong-menolong. Dana yang dihimpun dari anggota koperasi digunakan untuk membantu anggota lain dalam kebutuhan finansial mereka seperti modal usaha atau kebutuhan mendesak lainnya. Fungsi koperasi simpan pinjam syariah seperti sebagai wadah penyimpanan dana yang halal, sebagai sumber modal usaha bagi koperasi, membantu anggota dalam kebutuhan finansial tanpa praktik riba, meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pembagian keuntungan yang adil. Asas-asas hukum ekonomi Islam. Yang pertama ada asas tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus disadarkan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni setiap tindakan ekonomi bukan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi semata, melainkan juga mencari ridha Allah dan memenuhi kewajiban sebagai hambanya. Asas keadilan. Keadilan merupakan pilar utama dalam hukum ekonomi Islam. Asas ini mengharuskan distribusi sumber daya dan kekayaan dilakukan secara adil tanpa adanya eksploitasi atau penindasan. Asas kemaslahatan. Asas kemaslahatan menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi harus membawa manfaat dan kebaikan bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak atau hurriyah at-ta'aqqud. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk mengadakan perjanjian atau kontrak sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ada asas kepemilikan terbatas. Dalam pandangan Islam, kepemilikan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sementara manusia diberikan amanah untuk mengelola harta tersebut. Asas ini mengajarkan bahwa kepemilikan individu bersifat relatif dan harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Selanjutnya ada asas larangan riba. Riba atau pengambilan keuntungan yang berlebihan dari transaksi pinjaman dilarang keras dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya ada asas larangan gharar dan maisir. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi, sementara maisir berarti perjudian. Selanjutnya ada asas kerjasama dan tolong-menolong. Islam mendorong kerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, termasuk dalam bidang ekonomi. Asas ini menekankan pentingnya kemitraan, kolaborasi, solidaritas antar individu dan kelompok dalam mencapai tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak. Selanjutnya ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan mengajarkan bahwa dalam aktivitas ekonomi manusia harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestariannya. Dan yang terakhir adalah asas amanah dan tanggung jawab. Setiap individu dalam Islam dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang diberikan amanah untuk mengelola sumber daya dengan sebaik-baiknya. Asas ini menekankan pentingnya sikap amanah, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi harus memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan orang lain dan berusaha untuk memenuhi janji serta komitmen yang telah dibuat. Yang terakhir adalah kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari makalah ini. Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keberkahan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Dan sistem ini menekankan penghapusan riba, pelarangan gharar, serta distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infak, wakaf, sedekah. Dalam praktiknya, sistem ekonomi Islam mengedepankan etika bisnis seperti kejujuran, integritas, profesionalisme dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak dengan menghindari praktik-praktik yang merugikan dan mendorong kerjasama serta solidaritas. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dan sistem ekonomi Islam ini juga mengajarkan kita dan membina kita bahwasanya seluruh kegiatan ekonomi yang kita lakukan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi, melainkan juga kebutuhan akhirat dan juga sebagai pelengkap kita dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sekian ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.